Keluarga suami migran ke Sydney, Australia tahun 96, dan kebetulan orang tua saya juga menyekolahkan saya di Sydney, Australia. Oke, berapa lama Anda sebenarnya waktu itu sudah tinggal di Australia? 10 tahun. Di kota apa? Di kota Sydney. Oke. Dan gara-gara melihat adegan itu, hati Anda terpanggil untuk tidak kembali ke Australia, tapi ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia melalui anak-anak jalanan ini. Ya, betul. Waktu saya di Jakarta, kebetulan saya tinggal di rumah ibu saya, dan tiba-tiba seperti ada suara hati yang mengetuk hati saya dan berkata, selamatkan generasi. Dan saya sangat terpanggil untuk menolong generasi yang ada di Indonesia supaya mereka bisa hidup lebih baik. Baik, menarik. Karena bagaimana reaksi suaminya ya ketika sang istri nggak mau balik lagi. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah berikut ini. Ya, menarik. Anda udah tinggal lama di Australia, punya bisnis di sana, punya rumah di sana, ya. Semua kegiatan sudah mapan. Tapi Anda tinggalkan karena Anda tergerak hatinya melihat banyak anak-anak di jalanan yang waktu itu tidak mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang wajar yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak. Tapi boleh tahu nggak, waktu Anda memutuskan akhirnya tinggal di Jakarta atau tinggal di Indonesia, reaksi suami bagaimana? Suami bingung dan bilang, kita mau ngapain? Dan bagaimana dengan pekerjaan saya, bisnis saya, dan rumah kita di Australia? Karena sebagai pasangan muda, tentu saja rumah itu masih mortgage, KPR istilahnya, dan masih punya tanggung jawab banyak. Dan bagaimana dengan keluarganya? Karena keluarga suami saya semua tinggal di Sydney, Australia. Terus, apa jawaban Anda? Saya bilang, saya yakin Tuhan memanggil saya untuk Indonesia. Apakah dengan jawaban itu suami kemudian bisa memahami keinginan Anda? Kebetulan suami saya pria beriman yang takut akan Tuhan. Oh, jadi ditakut-takutin dengan cara itu? Iya, dia tahu bahwa saya bukan wanita yang sembarangan membuat keputusan. Suami saya percaya bahwa kalau ketika saya membuat sebuah keputusan, saya sudah pikirkan matang dan sudah doakan sungguh-sungguh. Karena untuk menikah saja dia butuh tunggu 9 tahun untuk menikahi saya. Iya, iya. Lalu bagaimana dengan semua kegiatan Anda berdua di Sydney? Bisnis, rumah, dan seterusnya? Kami tinggalkan begitu saja. Begitu saja, dan kami putuskan menjual rumah kami. Dan karena sulit menjual rumah, tidak segampang menjual cabai tentunya, dan saya harus menjual semua aset yang ada supaya bisa terus membayar cicilan yang terus berjalan. Yaitu kami jual 2 mobil dan semua yang saya punya, termasuk deposito yang ada di Jakarta pun habis semua. Waktu itu sudah punya anak atau belum? Sudah, saya baru melahirkan anak kembar 4,5 bulan. Lalu apa yang Anda lakukan ketika pertama kali tinggal di Indonesia? Jadi setelah suami setuju untuk kami tinggal di Indonesia, saya sempat pulang 2 hari ke Sydney untuk packing semua barang-barang kami dan pulang ke Indonesia. Kemudian dimulai dari suami tiba-tiba dapat tawaran dari beberapa gereja karena latar belakang suami juga teologi ya. Mereka meminta suami bergabung dengan gereja-gereja yang ada, tapi saya nggak mau. Saya bilang enggak lah, kalau untuk pulang ke Indonesia buka gereja, kayaknya gereja udah kebanyakan. Lebih baik kita buat sesuatu untuk Indonesia. Tiba-tiba ada satu tawaran yang cukup menarik. Seorang pengusaha di Bandung bilang sama suami, saya gaji kamu, tapi kamu kerja membantu sebuah gereja. Jadi lucu, tidak bekerja pada gereja itu, tapi digaji oleh pengusaha ini. Karena pengusaha itu berutang budi kepada gereja tersebut yang mendoakan anaknya yang kena tumor di hidung lalu sembuh. Jadi sebagai balas budinya, suami saya diminta membantu gereja itu. Sementara saya sendiri tetap tinggal di rumah, dan kami akhirnya harus pindah ke Bandung karena domisili gereja itu di Bandung. Lalu apa yang pertama Anda lakukan selama di Bandung untuk menolong anak-anak jalanan?
Ketika kami dijemput dan tiba di tol Paster, disitulah saya menangis dan begitu terjamah melihat anak-anak bayi yang digendong oleh ibu-ibu mereka. Karena waktu itu gerimis dan saya nggak bisa membayangkan anak-anak ini dikorbankan oleh ibu-ibunya demi belas kasihan. Dan kemudian kami ditempatkan di sebuah ruko di daerah Dago Bakar. Nah, setiap hari itu kami sering diganggu oleh anak-anak yang tidak sekolah. Mereka pencet bel, mereka main bola, tendang penalti, mereka lempar botol dan sebagainya di depan pintu rumah kami, dan karena ruko sangat berisik sekali. Dengan suatu hari saya berniat turun dan memarahi mereka sebetulnya. Saya ingin bilang jangan berisik, anak saya nggak bisa tidur gitu. Tapi ketika saya buka pintu, yang ada yang keluar dari mulut saya malah begini, kenapa kalian nggak sekolah? Dan mereka bilang nggak ada biaya teh. Langsung saya sangat tergerak oleh belas kasihan. Saya langsung bilang, mau nggak belajar bahasa Inggris? Sok yuk sama teteh diajarin bahasa Inggris, waktu itu bahasa Sunda dikit. Terus mereka bilang, nyaho atuh teh mau gitu. Sok atuh kapan? Besok katanya. Langsung besok datang 5 anak. Kemudian saya ajarin mereka bahasa Inggris mulai dari ABC, 1, 2, 3. Kemudian karena saya lihat mereka lapar, saya minta pembantu masakan makanan, nasi goreng dengan telur. Lalu besoknya lagi datang 8 anak, belajar lagi di ruang makan kami. Dan saya bilang, suruh pembantu masak lagi, capcay dengan telur. Pokoknya segala sesuatu yang dengan telur. Terus makin banyak anak datang. Makin banyak. Ini mau belajar bahasa Inggris atau makan telur? Jadi semakin banyak yang datang, dan nggak tahu dengar dari mana ada yang mengundang saya untuk mengajar bahasa Inggris di Lembang, di sebuah lembaga penampungan narkoba dan orang gila. Nah, di situ saya juga mengajar bahasa Inggris. Banyak ada yang bekerja di situ ikut belajar, ada juga yang gila-gila ikut belajar, anak-anak yang kena Orang narkoba. gila akhirnya bisa bahasa Inggris. Cuma liatin saya sambil senyum-senyum, terus minta salaman gitu. Iya. Tapi belakangan kan setelah mulai banyak anak-anak, bahkan saya dengar sampai ribuan anak yang Anda ajar atau Anda dorong untuk pendidikan, tapi baru Anda menyadari bahwa langkah yang Anda lakukan ternyata sebenarnya tidak efektif. Iya. Kenapa begitu? Saat itu ada 1028 anak. Kami dirikan pusat-pusat bimbingan belajar dan menyediakan makanan bergizi di situ. Sebenarnya makanan itu untuk menjadi daya tarik supaya anak-anak mau datang dan belajar. Saya kasih mereka off dari kerjaan meminta-minta di jalanan, dengan subsidi saya berikan makanan gitu supaya mereka mau belajar. Dan saya dapati di bulan Maret 2008 itu ada beberapa anak yang datang on off, dan saya akhirnya menyadari mereka ternyata tidak lapar. Mereka bukan anak-anak yang kesulitan makan, karena dibuktikan dari penghasilan rata-rata anak di jalanan itu 25.000 sampai 300.000 satu hari. Dan setiap kali mereka dapat uang, mereka habiskan untuk main PlayStation. Dan melihat hal itu saya sangat sedih sekali, dan saya melihat bahwa upaya saya mencerdaskan mereka itu sia-sia. Yang datang pun hanya datang untuk ambil nasi bungkus atau dan sebagainya, bukan untuk datang belajar. Nah, saya putuskan untuk hentikan di Jakarta karena itu. Saya sempat sakit pendarahan hebat, kemudian setelah sembuh, saya berangkat ke Papua. 1 bulan setelah melahirkan? Iya. Anda langsung ke Papua? Langsung ke Papua.